Selamat datang di channel gue Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di Supermoon Purnama Pink Scorpio. Apa sih dampaknya Purnama di Scorpio ini untuk Taurus? Gue akan pertama pakai Lenormand, Tarot, The Light Seer, sama Divine Wisdom card akhir penutupannya. Ini untuk Taurus rising atau ascendant sign, sun dan moon sign. Jadi cek tiga-tiganya ya, rising, sun sama moon sign kalian. Ini general reading dan timeless reading. Jadi ambil yang resonates dan tinggalkan tidak resonates ya. Untuk cross watcher kalian juga welcome untuk join karena mungkin energinya untuk kalian. Oke. Karena energi Scorpio full moon itu emang sangat intens. Jadi siapa tahu memang kalau kalian juga pingin kepo juga boleh. Apa dampak Purnama di Scorpio untuk Taurus? Snake, Tower, The Garden, Coffin, Key, Under the Deck, Star. Taurus, fokusnya ada di social life kalian, seremoni, public event, atau award ya, reward. Yang jelas social life sih ya. Kuncinya adalah jadi hati-hati pada apa yang terlihat ya. Tidak semua yang terlihat itu yang terlihat kulitnya itu, yang luar, tampak luar itu, begitu juga dalamnya. Oke. Dan itu emang kuncinya. Bahkan rata-rata itu kebalikannya. Yang tampaknya kejam, yang tampaknya nyebelin, yang tampaknya ini ternyata malah baik. Yang kelihatannya baik dalamnya hati-hati. Tapi ini juga energi dari manipulatif atau deceptif ya. Yang tersembunyi, itulah kuncinya. Bagaimana kita mengetahui? Dan manipulatif karena ingin mengontrol, keinginan untuk mengontrol ya. Ini The Tower ini bukan kayak di Tarot, tapi The Tower ini lebih kayak yang berkuasa, seperti pemerintah, institusi ya, peraturan, regulasi ya. Terkadang itu ada maksud-maksud tertentu. Dan begitu kita mengetahui yang tersembunyi ya, itu yang akan itu yang harus kita tinggalkan. Itu pelajaran. Dan ini manipulatif, kita ingin menjaga image umpamanya, atau regulasi-regulasi itu tercipta
peraturan-peraturan atau yang berkuasa, institusi dan segala macamnya itu ya. Ada maksud-maksud atau kepentingan-kepentingan tertentu. Karena image itu sendiri, social life, reputasi ya, yang justru harus ditinggalkan. Oke. Karena institusi, peraturan, regulasi pemerintah yang berkuasa itu hanya sekedar penampakan reputasi. Istilahnya bahasa kekiniannya adalah jaim, ya kan? Supaya terlihat, demi terlihat, demi apa? Ini harus ditinggalkan. Ingin mengontrol, keinginan mengontrol, menguasai, itu yang harus ditinggalkan. Karena memang energinya Scorpio itu adalah letting go. Namanya juga purnama ya, letting go. Letting go, apa yang harus kita transformasi dari dalam diri kita, itu energi dari bulan purnama, ya kan? Dan kita dikasih waktu untuk melihat lagi ya, melihat lagi apa yang ingin kita, yang butuh kita transformasi dari diri kita sendiri, ya kan? Release, letting go atau meninggalkan apapun itu adalah kuncinya. Dan itu sudah destiny, fated, takdir. Entah itu sifatnya kontrak, entah itu sifatnya dokumen, entah itu sifatnya surat tertulis, komitmen, yang jelas itu mengikat. Oke, dari Lenormand gitu aja. Lanjut ke tarot ya. Gua akan buka 9 kartu. Past, present, near future, yang baru saja terjadi, sekarang dan yang akan datang, yang akan terjadi. Taurus di bulan purnama di Scorpio. Bulan purnama di Scorpio dan Taurus. Bagaimana keadaan Taurus? Six of Cups, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Swords, the Wheel of Fortune, the Hierophant, Five of Swords, Ten of Wands, Death, and I guess Scorpio. Eight of Cups, letting go. Waduh. Eight of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Swords, 888, 3 kali 8 nongol di alam bawah sadar kalian. Infinity. Yang kurang apa di sini? Eight of Wands, komunikasi. Kalian udah siap meninggalkan, bahkan mungkin pekerjaan kalian, tapi kalian merasa terjebak. Yang kurang Eight of Wands, komunikasi dan movements, progress. Bawahnya ada apa? Nine of Wands,
Jadi gini, energinya Taurus di purnama di Scorpio ini dengan square konflik dengan Jupiter dan Saturn. Jadi Jupiter konflik dengan purnama di Scorpio. Juga begitu Saturn konflik dengan purnama di Scorpio. Itu akan ada ketegangan yang namanya kebebasan dan stabilitas. Karena Jupiter dan Saturn itu ada di Aquarius. Dan Aquarius itu buat kalian itu di karir, reputasi, long term goals dan status sosial kalian. Oke. Di situ akan ada konflik buat kalian. Termasuk juga dengan relationship ya, dengan Venus dan Uranus. Uranus itu di kalian. Jadi ada konflik antara yang namanya kebebasan dan stabilitas, dan itu juga ada hubungannya dengan relationship ya. Entah itu business partnership, apapun itu relationship buat kalian ya. Jadi ada konflik di situ, yang mana itu adalah bagian dari karma itu sendiri. Yang tadi kalau di Lenormand keluarnya adalah the star, destiny, takdir. Oke. Kalian nostalgia akan entah itu masa kecil kalian, entah itu anak-anak ya, yang baru saja lewat, yang sudah lewat ya. Ini juga tentang kesepian kalian. Dan kalian merasa kesepian, merasa kehilangan secara material pun ya. Kalian merasa kosong. Jadi kalian ingin, dan sekarang kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata. Sekarang ini kalian lagi coba untuk moving on. Jantung bacaan kalian energinya Jupiter di Aquarius kan. Kalian sekarang ini lagi mencoba membungkus apapun yang sudah menurut kalian itu berakhir. The Hierophant, energi kalian sendiri ya. Kalian membangun nilai-nilai dari diri kalian sendiri, kebenaran akan diri kalian sendiri. Uranus di Taurus, Venus di Taurus, Merkuri di Taurus, stellium. Fokusnya lagi di kalian semuanya. Dan ini masalah komitmen dan kebebasan itu sendiri. Lihat gambarnya. Di balik disiplin, di balik struktur komitmen itu dia yang bebas, tertawa, bahagia. Dan gayanya gaya gembel. Tidak seperti biasanya Hierophant. Karena dia lebih ke spiritual. Dia lebih mengenal dirinya, dalam arti kebahagiaan itu ya semua ada di tangan dia, di tangan Taurus gitu maksudnya ya kan. Yang akan datang Five of Swords. Ini kalian ingin memutuskan karena sudah membuat pusing kalian ingin putuskan apapun yang udah gak selaras dengan kalian akan putuskan, dan kalian akan lepaskan dan pindah ke lain hati ya. Nah, maksudnya terrelokasi bisa jadi ya. Kalian ingin melepaskan semua apapun yang kalian mungkin sudah bangun ya. Dan Scorpio, Death, transformasi, entah yang jomblo jadi couple, yang couple jadi jomblo ya.
karena sifatnya lebih ke relationship ya. Jadi gue ngeliatnya ini kalian lagi mencoba untuk memutuskan hubungan dengan masa kecil kalian, dengan apapun nostalgia dan loyalitas kalian selama ini. Kalian mencoba moving on dari itu, dan karena itu semua udah bikin kalian pusing dan kalian merasa sendiri, kalian merasa sepi, kalian merasa kehilangan. Tapi memang sudah seharusnya terjadi, dan kalian ingin melepaskan dan memulai sesuatu yang baru, right? Membangun lagi kebahagiaan kalian. Memang mungkin secara materi kurang, tapi kalian tahu bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana fungsi dari kebahagiaan itu sendiri. Semua ada di tangan kita, dan kalian siap bertransformasi. Keren ya. Kalian akan meninggalkan apapun yang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian, entah itu pekerjaan kalian yang menjebak kalian, bahkan bikin kalian sakit, galau, worried too much, dan kalian pun sulit untuk mengambil keputusan ya, karena mungkin kalian kurang cukup informasi, atau kalian tidak bisa melihat opsi-opsi itu sendiri, dan kalian mencoba menerawang jalan apa yang kalian akan pilih untuk yang namanya stabilitas itu sendiri, komitmen itu sendiri, atau keluarga itu sendiri. Oke. Dari Divine Wisdom Card, apa yang Taurus harus sadari di energi di bawah bulan purnama Scorpio ini? Apa yang Taurus harus sadari, apa yang Taurus butuhkan untuk Taurus sadari di bawah energi bulan purnama di Scorpio? Butuhkan untuk Taurus sadari di bawah energi bulan purnama di Scorpio. Ini ada 4 kartu, gua ambil satu aja ya. God the Son is experiencing the embodiment, the acting out of all that the Father knows of itself. For you cannot be that which you have not experienced. Jadi Bapak sebagai anak yang mengalami, mewujud menjadi berjasa, yang bertingkah laku, yang bertindak, yang melakukan of all that the Father knows of it, yang mana dia sendiri sebagai Bapa tahu akan segalanya, dan karena kamu tidak akan bisa menjadi apapun yang kamu belum pernah alami. Coba di screenshot aja supaya bisa di zoom dan jadi meditasi kalian sendiri, dan untuk pemahaman kalian sendiri ya. Ini buat gua, kalau gua rangkum, artinya hidup itu untuk dijalanin, bukan dipikirin ya, dan gak usah dikhawatirin gitu, karena kita tidak akan pernah menjadi apapun yang belum pernah kita alami. Oke? Semoga resonates, berguna, dan kita ketemu di bulan Mei.
Dah.